Bismillahirrahmanirrahim. Wabiridhoka ya Allah li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati khususan ila ruhi mu'allif hadal kitab Kifayatul Akhyar summa ila hadrati khususan ila ruhi syaikhina masyaikhina mu'allimina murabbi ruhina wa ila hadrati khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa ajtadina ila hadrati khususan ila arwahi jamin ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat aynama kanu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk lebih sempurnanya, mari majelis ini kita awali dengan membaca sholawat kepada beliau junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bareng-bareng membaca sholawat Jibril. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Faqala aidan fi ayatin ukhra Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RT beserta jajarannya, umuman kepada segenap hadirin jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Raudhatul Jannah, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat wal afiyah, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi faridah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini semua bernilai ibadah. Allah tulis menjadi satu amal yang salih,
amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah ilmu, barokahnya majelis taklim. Mudah-mudahan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti tatkala roh kita diambil oleh Allah, kita semua akan mendapat derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, langsung saja malam ini kita bersama-sama tafaqquh fiddin, belajar bareng-bareng memahami ilmu agama Islam. Adapun materi yang kita bahas masih membahas tata cara menguburkan jenazah. Karena yang hadir ini semua calon mayit. Calon RT mah belum tentu, lurah apalagi, DPR apalagi. Tapi kalau calon mayit itu pasti. Walaupun di Wanajaya sudah ada tim gali kubur, tapi tetap yang namanya ilmu harus dikaji. Terlebih-lebih kita ahli waris, kalau saudaranya meninggal atau mungkin bapak kandung, ibu kandung, mertua dan macam-macam, beliau meninggal, kita ahli waris harus ngerti. Contoh ini contoh kejadian, Pak. Saya masih ingat kejadian tahun 2011. Waktu itu saya masih di Villa Mutiara. Samping saya tetangga ini anaknya ketabrak kereta, kesamber, jadi ininya kepalanya ini pecah. Umur SMP kelas 3. Begitu dibawa ke rumah sakit, sepulang dari sana darah ini ngocor terus. Orang-orang nggak mau pada nyolati, takut katanya. Itu mayit diinepin semalaman, nggak ada berani yang nungguin. Akhirnya saya ngajak jamaah saya bareng-bareng nyolati. Nah, kasusnya begini, Pak. Begitu bocah ini dibawa ke makam Wanajaya, ini pakaian dia, pakaiannya, buku-bukunya, ijazahnya dibungkus, mau dikubur di samping jenazahnya. Nah, di situ saya melarang. Saya bilang sama ahli kubur, "Bang, jangan dikubur di sini. Tahu nggak resikonya ini?" Tadinya dia ngotot, Pak. Ngotot dia. Akhirnya saya ceramai, ente tahu nggak resikonya ngubur benda ini di samping mayit? Resiko. Boleh benda ini mau dikubur silahkan, tapi tempatnya berbeda. Setelah jenazah dikubur rapet, baru benda-benda ini gali lagi lubangnya di sampingnya. Jangan satu liang lahat. Kenapa? Orang meninggal dunia tidak boleh membawa benda-benda yang lain. Kita ini umat Islam, bukan orang Kristen. Baru pelongo. Iya ya Pak Ustadz. Lah iya, ngaji makanya. Yang keluarganya diam saja. Ini kembali tadi, ilmu itu harus dikaji. Jenengan umpama kejadian begini kalau nggak ngaji, iya ya, udah masukin aja sekalian sepatunya, jamnya, sepeda motornya, udah kubur bareng-bareng. Ini kan kecintaannya waktu hidup. Kita itu orang Muslim, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik. Mereka silahkan
mati mau dihias, masuk kubur semua harta dibawain, emas bawain macam-macam kayak orang mau nikahan. Silahkan, itu hak mereka, tapi kita punya aturan sendiri, syariat sendiri, termasuk tadi tidak boleh membawa benda apapun kecuali kafan yang dipakai. Gigi saja kalau emas disuruh nyopot, spiral saja kalau di dalam alat vital disuruh nyabut. Lah kok awakmu ki karung, buku, celana masukin mau dikubur bareng-bareng. Ini nanti kita pergi satu langkah langsung jenazah diazab, diajar, dikebuk, dipukul sama malaikat mungkar wanangkir. Ngubur jenazah kalau ada benda yang jatuh wajib diambil selama jenazahnya belum membusuk. Jenengan kok ngubur jenazah jatuh HP-nya, lupa udah diratain, ambil lagi Pak. Kenapa? Kasihan jenazahnya. Nah yang begini namanya ilmu. Maka walaupun kita ini di desa Wanajaya sudah ada tim gali kubur, sudah ada ambulan, tapi tetap ilmu harus digaji. Nanti kita jelaskan pula azannya ini apakah nunggu jenazah masuk dulu, apakah sebelum jenazahnya masuk, sebelum kuncung pocongnya dibuka atau setelahnya. Ini tata cara ngubur jenazah. Jangan nanti ngeyel, orang mau dikubur di azannya kayak mau sholat. Wah ini kacau lagi yang begini ini, kacau lagi yang begini ini. Nggak tahu substansi azan. Saya pernah diprotes, protes sama orang ngaji begini, bab jenazah begini, saya jelasin azan, orang mati kok diazani. Begitu saya jelaskan, Anda tahu nggak substansi azan itu? Azan itu substansinya sunnah, status hukumnya sunnah. Kalau sunnah dipakai di mana saja selama itu kebaikan boleh. Ini orang mati mau menghadap Gusti Allah, masuk alam kubur yang selama itu belum pernah dilihat oleh dia, lalu tiba-tiba masuk ke situ. Nah azan ini tujuannya, fungsinya adalah untuk menghalau makhluk-makhluk yang ada di dalam kubur. Ngerti ora kowe? Aduh, iya lah, iya kayak kowe lah, ngaji yang dantak, yang jelas. Azan dikirain mau sholat saja. Nah, ini ilmunya cetek ini begini. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah wa yusattahu al-qabru ba'da ayyu ammaqa wa la yubna alaihi wa la yujassasu. Taqaddama anna dafna fardhu kifayah wa anna aqalluhu khufrah tamna' ar-raihah was-siba'. Yustahabbu ayudfana fil lahdi wa huwa afdal minasyaqi lima ruwiya lima rawa Imam Muslim radhiyallahu an Sa'id bin Abi Waqqas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadhu li lahdan wansabu 'alal labani nasaban kama fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Ini tata cara kita ngubur jenazah. Sebelum saya jelaskan lebih detail, cara nggali kubur itu ada dua macam. Nomor satu, lubang lahdin. Lahdin itu kalau bahasa Jawa lubang landak. Lubang landak itu prakteknya kayak di sini. Jadi bikin lubang kubur. Setelah selesai ukuran,
Karena minimal ngubur jenazah itu lubangnya diyakinkan sekiranya baunya tidak nembus ke atas, itu minimal. Maka di Wanajaya ini kalau bikin lubang jenazah, kalau kita amati hanya satu puser yang tinggi urugannya. Boleh apa tidak? Boleh, selama baunya tidak kemana-mana. Tapi saya ada jamaah yang rumahnya samping kuburan, persis itu Pak, peristiwa COVID itu ternyata kalau jam 12 malam ada angin kencang itu dia tinggal di sana, katanya bau busuk. Karena waktu peristiwa COVID kan sehari bisa sampai 14, 15, bahkan 30. Ini proyeknya tukang gali kubur, aturannya dalam karena banyak yang datang jenazahnya, sudah akhirnya terburu-buru. Nah, minimal gali lubang atau bikin kubur itu adalah sekiranya lubang itu bisa menjaga jenazah dari gangguan hewan buas, dan sekiranya bau itu tidak muncul ke atas. Itu minimal. Kalau afdolnya sak dedek sak pengawe, ngerti Pak? Bikin lubang sampean masuk berdiri tangannya begini. Nah ini baru, ini bener, ini afdol. Ini di kampung-kampung begini. Nah, di sini kan tanahnya kan tanah bekas sawah, dicangkul pucal-pucil angel. Kalau di kampung tanahnya gembur, enak, gali kubur ini cepet. Ya, tadi afdolnya sak dedek sak pengawe, komatan wabastotan. Jenengan masuk berdiri tangannya begini. Nah ini atas, ini afdol. Tadi saya jelaskan, pertama lahdin ini lubang landak. Setelah jadi lubang lalu samping barat digerong begini. Ini fungsinya nanti untuk naruh jenazah, namanya lahdin. Nah setelah diperkirakan di sini lubangnya masuk untuk jenazah, nanti dinding arinya begini, dinding arinya. Di dalam gali lubang yang sekiranya untuk memasukkan jenazah, maka di situ diperkirakan kalau jenazah itu jongkok berdiri, duduk berdiri, ini nggak nyangkut. Jangan kayak ngubur ayam mah nggak ada urusan. Ini kan mayit, manusia ini jasadnya mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan produk manusia, maka mati pun ada aturannya. Nah tadi bikin lubang itu, yang tadi yang sebelah sini, yang untuk naruh jenazahnya itu, sekiranya jenazah duduk tidak nyangkut. Apa tujuannya? Ini nanti dia setelah kita yang nganter pulang mau dibangunkan malaikat mungkar wa nangkir. Nanti dia mau dibangunkan, Pak. Surat Yasin menjelaskan, qalu ya wailana man ba'asana hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kata jenazah yang matinya tidak membawa iman, qalu ya wailana, celaka kami, celaka kami. Bangkit dari kubur ini kaget. Habib Abdullah Al-Haddad Wali Kutub dalam kitabnya menjelaskan penyesalan ahli kubur dan kagetnya ahli kubur dibangkitkan dari tidurnya tadi itu. Ini kebanyakan karena manusia waktu hidup di dunia jarang hadir di majelis taklim. Kaget, Pak. Mereka yang tidak punya iman kaget, Pak. Bagaimana nggak kaget? Tadinya dia di rumah sakit, sebelah kiri istrinya, sebelah kanan anaknya, tempatnya enak. Tiba-tiba
dia sudah di alam kubur gelap gulita. Nah, tadi dibangkitkan ini kebanyakan kaget. Man rabbuka, bangun kaget. Hadza ma wa'adar rahman, apakah ini janjinya Allah yang dulu disampaikan ulama kiai di masjid-masjid menyampaikan adanya cerita alam kubur? Apakah ini? Wa sadaqal mursalun, betul para nabi, para rasul, wali-walinya Allah semuanya penyampaiannya hak dan itu nyata, semua bakal ngalami. Kalau berbicara majelis taklim, ini pahala yang paling mudah untuk dicari. Betul nggak? Jenengan yang penting datang, duduk, mendengarkan, mau jenengan ngantuk, mau ngalamun, mau pelongo-pelongo, pahalanya ada, Pak. Loh, ada itu. Tapi hadir di majelis ini paling berat. Majelis taklim begini, Pak, beda dengan undangan-undangan nikahan, undangan sunatan, undangan maulidan, beda. Mana Pak RT? Ada Pak RT ini? Mana nih? Lah ini Pak RT samping saya ini. Di RT kita itu kalau nikahan undangan full apa enggak full ini? Kalau malam begini, Pak, wes pokoknya teko kabeh, Pak. Yang enggak yakin juga datang juga toh. Yang penting besoknya teko. Tapi kalau ngaji begini, satu RT berapa orang ini perwakilannya? Paling 10 orang paling banyak toh. Nah, iya, ini kalau dihitung ini satu RW toh ini. Masjid satu RW ini. Berapa RT satu RW, Pak? 11. Ini kalau dibagi-bagi se-RT ketemunya 5 ini. Coba diundang nikahan, diundang hajatan, wah kenceng datangnya, besek gitu. Lo beda pahalanya. Yang begini nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada kepentingan apa, pokoknya ini mutlak murni ngaji. Dan jangan dianggap remeh yang begini, Pak. Apa rumangsamu takbir akbar itu pahalanya lebih gede? Tidak. Sampai hadir takbir akbar di mana? Belum tentu. Di sana banyak kepentingan, ada politik, macam-macam di sana. Tapi di majelis taklim begini, Pak, ada kepentingan apa? Tidak ada. Tidak ada. Duduk di masjid dengerin ngaji, besok orang ada. Alhamdulillah kopinya ini. Ya, tapi kalau kopi terus rasanya pahit lama-lama ini. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi mengenai masalah lubang kubur. Tadi saya jelaskan nomor 1 lahdin, namanya lubang landak. Yang kedua ausakin, lubang cempuri. Cempuri itu bikin lubang dulu, selesai, ukuran kurang lebih 80 cm, tengahnya dibikin karasan, lubang lagi kurang lebih seukuran mayat duduk, berarti 60 cm. Nah nanti mayatnya masukin ke dalam, miringin ke kiblat, dinding arinya begini. Kalau tadi yang luang lah atau lubang latin, dinding arinya begini. Kalau jenengan sudah ngaji, lihat yang tadi ini nggak kaget. Cuman nanti prakteknya lihat situasi kondisi. Kalau tanahnya gembur, bikin lubang tadi yang model syakin, yang tengahnya dibikin karasan. Itu lebih afdol. Tidak gampang ambles. Nah sekarang kubur Wanajaya itu, Pak, setahun 2 tahun, apalagi kayunya mohon maaf, dinding arinya ini papan-papan kayu albasia, udah setahun plek, ambles. Yang bagus tadi bikin lubang syakin, tidak gampang ambles.
cuman harus membutuhkan tanah yang betul-betul gembur. Itu mengenai tata cara bikin lubang. Sekarang lanjut lagi. Wa yusattahu al-qabru ba'da ayyu'ammaqa. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, terus sudah prosesnya sempurna, adzan sudah, buka kuncung sudah. Adzan yang bagus bagaimana? Yang bagus kata Imam Rafi'i, sebelum jenazah masuk adzan dulu. Yang bagus, bukan masalah boleh nggak boleh, dua-duanya boleh. Yang bagus sebelum masuk adzan dulu, selesai adzan qomat baru dimasukkan. Tadi sudah adzan, gaibnya pergi semua, kubur steril. Inilah kenapa adzan dulu baru dimasukkan. Umpama mau dimasukkan dulu adzannya setelah nunggu masuk jenazah, itu juga sah, tapi kurang afdol. Begitu sempurna, miring, wajahnya nempel ke tanah, menghadap kiblat. Terus berkembang, bagaimana Pak Kiai kalau jenazahnya ini dimasukkan ke peti? Boleh apa tidak? Boleh. Jenazah dikubur pakai peti. Petinya itu diniatkan termasuk itu adalah fasilitas kubur, jangan diniatkan benda. Enggak apa-apa, sah. Bedanya kalau dimasukkan peti, sebelum peti dimasukkan ke kubur, jenazahnya tetap sama, dihadapkan kiblat, ditempel ke tanah. Maka di peti itu harus ada tanah. Bikin gelu, tahu gelu Pak? Tanah di kepal-kepal. Bikin 8, 2 di sini, 2 di sini, 2 di pantat, 2 di bawah lutut, 8. Tujuannya apa? Setelah dimiringkan ke kiblat, pipinya, wajahnya ditempelin tanah. Itu syarat wajib. Jenazah kok tidak menghadap kiblat, maka cara nguburnya salah, tidak sah. Kalau belum busuk, hukumnya wajib dibongkar. Kata kitab Fathul Mu'in seperti itu. Kalau belum busuk, ma la yabla, kalau belum hancur, bongkar, karena ini hukumnya wajib. Nah, setelah selesai, maka kubur walayu jassosu, tidak boleh dikasih semen. Kuburnya Pak, dalamnya ini bukan kicing, bukan maesan, bukan. Harus paham ini. Layu jassosu, kuburnya tidak boleh dicor. Contoh nih yang kita lihat di mana Pak? Sono Kerawang. Namanya apa itu Pak? Makamnya? Pokoknya angel itu, Sandiaga Uno. Sandiaga itu. Jenengan contoh, jadi orang kaya, terus beli kubur di sana. Jenengan menggunakan logika, wah biar saya nanti masuknya nyaman Pak, tolong siapin kubur saya di semen, di keramik, di granit, biar saya di dalam adem, syukur dikasih kipas angin. Rumangsamu kowe kubur ngono. Layu jassosu tidak boleh dicor. Dalamnya nih Pak, bukan atasnya. Dalamnya tidak boleh dicor. Kenapa? Ini nanti bisa difungsikan orang lain setelah beberapa tahun lagi. Setelah beberapa tahun lagi. Maka di Saudi Arabia bikin kubur ini udah kayak bikin parit, panjang. Gunanya apa? Bergantian dengan yang lain. Beda dengan para ulama, wali-wali Allah, berbeda. Maka dalam kajian syarahnya Fathul Mu'in, kita ngejing, tahu ngejing Pak? Bikin tanda
kuburan, termasuk bikin rumah. Itu dibahas, dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syatta. Boleh kuburan itu dikasih tanda, dikasih nama, dikasih rumah-rumahan, boleh. Bagi siapa? Nabi Allah, Rasul Allah, Waliullah, kekasih Allah, ulama-ulama besar. Tujuannya apa? Biar yang mendoakan ini nyaman. Tapi kalau orang awam model kita, tidak dianjurkan untuk dibikin rumah, apalagi di tempat makam umum. Kalau model kita kenapa nggak diperbolehkan? Model kita yang hadir kalau mati maksimal paling yang datangi anak cucu. Itu pun lebaran sekali toh. Nah, itu juga kalau anak putu inget itu loh. Lah anak putunya merugul, merantau di Bekasi, orang tua nggak ditengok, kuburannya udah kayak hutan itu, kayak hutan. Beda dengan ulama besar. Contoh jenengan ke Banten, Kanjeng Sultan Hasanuddin itu, beliau juga umarok, juga ulama, tokoh sufi. Sampai sekarang makomnya tidak pernah sepi dari manusia yang berdoa di sana. Maka boleh untuk dibangun, silahkan, manfaatnya ada. Beliau sudah wafat, bisa menghidupi orang yang masih hidup, Pak. Bisa menunjukkan atau menimbulkan ekonomi kreatif. Contoh di samping-samping makam ada tukang jualan, tukang parkir. Bahkan sekarang pemerintahnya mengambil alih jadi cagar budaya. Tiap hari, tiap menit, tiap jam itu ada yang hadir. Kalau makam sampean, sopo sing ngarep teko? Iya, anak putu paling maksimal dari lebaran sekali. Itu kalau ingat. Maka tadi kalau makam orang awam tidak dianjurkan untuk dibikin rumah. Boleh nggak dikasih tanda? Boleh. Yang mati namanya umpama Paimin bin Paijo, tulisi nggak apa-apa. Kalau bahasa fikihnya nulis nama jenazah itu makruh saja, nggak haram. Jangan punya bapak orang tua terus dikicing kasih tanda, namanya disebut wafat tanggal sekian-sekian, itu makruh, Pak. Makruh, tidak haram. Kalau mau begitu silahkan, enggak juga tidak dosa. Boleh enggak dengan tanda yang lain? Pohon boleh, untuk tanda, oh ini buyut saya di sini. Sampai masih ingat nama buyut-buyutnya, Pak? Ingat? Coba saya sebutkan ini dari sampean, bapaknya bapak, bapaknya lagi. Ingat namanya itu? Potongannya sampean orang bakal ngerti. Orang merantau ini kebanyakan kasusnya nggak tahu mbah buyutnya, Pak. Waduh, kacau nasab opo iki. Makanya orang Arab itu budayanya menggunakan bin itu mengingat mbah buyutnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, terus sampai atas. Itu untuk mengingat. Sampai harusnya begitu ditulis, ditawasuli beliau biar mendapat barokahnya orang tua. Shallu ala Nabi Muhammad. Wala yubna alaihi walidassasu. Makom kita dalamnya tidak boleh dicor, tidak boleh dibangun. Sekarang berkembang lagi hukumnya. Bagaimana kalau kita duduk di makam atau sholat di masjid yang depannya ada makam? Ini kalau kelompok Wahabi ngeyel, tetap haram. Itu Wahabi, Pak. Ustadznya dari yang paling pentolan sampai yang paling bawah, haram. Jenengan sholat di Raudhatul Jannah, depan sini ada makom, ini haram bagi dia. Ini hadisnya.
Hadis Muslim sahih annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu 'alaiha. Iki biar jenengan ngerti, Pak. La tajlisu 'alal qabri ay 'alal kubur. Kalian tidak boleh menduduki kubur. Artinya apa? Nggak boleh ini kubur sampai duduk di atas. Kalau sampai ke makom ziarah, duduknya hati-hati, jangan ini kubur diinjek diduduk, nggak boleh. Jelas itu haram. Yang kedua, la tusallu 'alaiha. Kalian jangan sholat di atas kubur. Ini perintahnya bukan masjid yang depannya kubur, tapi Nabi menjelaskan la tusallu 'alaiha, kalian jangan sholat di atas kuburan. Lah kalau kuburnya di depan, sholatnya di sini, lo ndak apa-apa. Cuman Wahabi ini ngeyel, nggak ngelihat Madinah. Madinah itu makam Kanjeng Nabi di depan pengimaman masjid. Ini masjid Raudhah makam Rasul, itu di depan masjid, tapi dia juga sholat di sana. Kenapa nggak ngeyel itu? Tapi semua masjid di Indonesia yang depannya ada kubur, dia haram-haramkan. Kan ini kajian menyesatkan, Pak. Sampeyan jo melok-melok ngene iki, Pak, pusing tenan. Nah ini ada apa mereka? Ini namanya ada proyek. Yang penting beda sama yang sudah ada. Ngerti, Pak? Ngerti nggak ini? Sampean melok-melok Wahabi kacau nanti. Udah gitu sampean nanti kurus sampean nanti nggak dapat berkat. Sampean ngaji sama Wahabi nggak ada tahlil, nggak ada maulidan. Kapan mangan enak sampean? Nah kalau ahli sunnah tahlilan mangan, kematian mangan bisa. Nah, nggih kekah mangan, bikin rumah mangan maning. Ono tonggone hajatan mantu nyunati hajatan mangan lah. Wis pokoke jadi orang NU gemuk sampean. Berkat terus. Loh ini untuk mutar ekonomi loh, Pak. Di samping substansi hukumnya ada, ini Allah untuk memutarkan jagat raya. Ada kegiatan maulidan, Raudhatul Jannah Rajaban, maulidan, belanja di warung, belanja telur, belanja minyak. Yang punya warung senang. Anek melok Wahabi warungnya sepi, air putih ya kembung, rokok haram, kopi haram, dan air putih terus meleduk wetengmu we. Iya, ini kajian normal, Pak, standar. Artinya apa? Ini ahlus sunnah mencontoh Nabi, dan ini yang sudah dijalankan oleh para ulama-ulama, tokoh-tokoh kita. Tinggal kita melestarikan, nguri-uri, ngelakoni, meneruskan perjuangan mereka. Tapi aneh Wahabi kalau disuruh genduren, disuruh ngambil besek ya ikut. Ntar wayahnya tahlil la ilaha illallah tidur. Nah, ini kan namanya korupsi, Pak. Korupsi besek. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya tegaskan lagi ya biar jelas, tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh sholat di atas kubur, bukan di masjid yang depannya kubur, bukan itu. Nah, ini mereka ini salah memaknai, salah mentakwil. La tusallu 'alaiha. Ya nggak mungkin lah kalau kita sholat di atas kuburan. Terus berkembang, itu makomnya Habib Hasan Mbah Priuk, itu makom sampingnya ada tempat sholat, boleh apa tidak? Boleh. Wong tempat ini bukan di atas kubur.
Loh, di wilayah Bekasi, Kerawang, sekitarnya banyak makom kiai di depan kuburan. Mbah Ki Nur Ali, Pondok Ungu, makamnya juga di samping tempat sholat. Mbah Ki Jahari, Mbah Nawawi Ceger, makamnya persis di depan pengimaman. Apakah beliau bodoh? Apakah beliau nggak ngaji? Alim beliau, Pak, ngerti semua. Kanjeng Sultan Hasanuddin makam di samping masjid. Ini nggak usah ragu jenengan dengan adanya statement yang ngomong sholat di masjid kalau depannya kubur nggak sah, itu bohong, pembohongan besar. Hadisnya jelas, yang tidak boleh itu sholat di atas kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal afiyah was salamah fid dunya wad dunya hatta al-akhirah. Nas'aluka ilman nafi'a mubarakan. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yahsha. Bi barakati hadzal majlis ij'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana wa ala jama'atina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli ibadatik, fala taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahli adh-dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.